di gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur, sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Okey, marilah kita masuk ke dalam ruangan yang Maha Kudus. Kita akan dipimpin oleh Pastor Julie. Pastor Julie, mic saya serahkan kepada Pastor. Terima kasih, Shalom sekali lagi. Berikan saya 1-2 saat untuk share kita punya slide untuk pujian penyembahan pagi hari ini. Baik, mari kita sudah siap semua yang ada di sini untuk sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama tunduk kepala merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yalah Bapa kami yang baik, Bapa kami yang luar biasa. Pagi hari ini Tuhan kami datang dengan sehati, sejiwa pagi hari ini untuk memuji dan memuliakan Engkau. Kami rindu untuk duduk di kaki-Mu, mendengar suara-Mu, memuji Engkau, memuliakan Engkau ya Tuhan. Ini kami datang membawa beban kami ke kaki-Mu Tuhan. Kami tunduk di hadapan-Mu, merendahkan diri, mengakui segala pelanggaran kami ya Allah. Ampuni kami atas segala kesalahan kami, segala dosa-dosa kami. Suci kuduskan kami ya Tuhan. Tahirkan kami pagi hari ini, sehingga kami layak masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami juga berdoa Tuhan supaya semua peralatan yang kami pakai Engkau rapi Tuhan. Khususnya internet yang kami pakai supaya lain sentiasa stabil Tuhan, sehingga ibadah kami berjalan lancar. Dan apapun panah-panah api, gangguan daripada si jahat, daripada roh-roh penguasa-penguasa di udara, kami ikat, kami cancel, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami istiharkan ibadah pagi hari ini berjalan lancar. Nama Yesus ditinggikan, ada kemenangan dalam pagi hari ini, ada penerobosan yang baru hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan mari Roh Kudus Engkau terus menyertai kami. Kami rindu untuk memuliakan Engkau, memuji Engkau ya Tuhan. Saat kami membuka mata pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur Engkau di dalam hati kami Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah fokus kami, Engkau pujian kami, Engkau pengagungan kami, Engkaulah kekaguman kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya. Dalam Mazmur 145 ayat 1 hingga 3, lagu pujian oleh Daud. Aku akan mengagungkan Engkau ya Allahku dan Rajaku. Aku bersyukur kepadamu selama-lamanya. Setiap hari aku akan bersyukur kepadamu. Aku akan memuji Engkau selama-lamanya. Tuhan agung dan harus dipuji setinggi-tingginya. Kebesarannya tidak dapat kita pahami. Yes Lord, sesungguhnya Tuhan, how great you are, how awesome you are God, how big are you Father God. You are kebesaran-Mu tidak dapat kami gambarkan dengan kata-kata Lord God, because you are Lord that is you are so big Lord God Father. Thank you Lord Jesus, your love upon us Father God. Thank you Father God, thank you. Haleluya, mari kita dengan penuh sukacita datang memuji Tuhan. Haleluya. I woke up this morning with my mind stay on Jesus. I woke up this morning with my mind stay on Jesus. I woke up this morning with my mind stay on Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. I'm walking and talking with my mind stay on Jesus. I'm walking and talking with my mind stay on Jesus. I'm walking and talking with my mind stay on Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Yes Lord, we woke up in the morning and we want to say thank you Lord for the life that you gave to us Father. Thank you Jesus, and there's no words that can describe God how thankful we are for the love that you gave us. Thank you Jesus, terima kasih Tuhan.
pressing with my mind. Stay on Jesus, I'm singing and pressing with my mind. Stay on Jesus, I'm singing and praising with my mind. Stay on Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. Yes, again I woke up this morning with my mind. Stay on Jesus, I woke up this morning with my mind. Stay on Jesus, I woke up this morning with my mind. Stay on Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. Yes, hallelujah, 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 hallelujah. Selamat pagi semua. Pagi yang indah yang Tuhan berikan kepada kita pagi hari ini. Jangan kita sia-siakan, tapi mari kita berkarya untuk memuji Tuhan. Puji namanya yang luar biasa. Amin. Haleluya. Dalam Engkau ada sukacita Tuhan. Dalam Engkau ada damai sejahtera Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan ada kebebasan. Amin. Tetapi aku akan menyanyi tentang kekuatan-Mu. Setiap pagi aku akan menyanyi dengan nyaring tentang kasih-Mu. Engkau telah menjadi penaungan bagiku, perlindungan pada masa kesusahanku. Aku akan memuji Engkau pembelaku. Allah ialah pernaunganku, Allah yang mengasihi aku. Demikian Mazmur Daud, demikian juga Mazmur yang keluar dari hati kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami berkarya, kami mau memuji Engkau, menyembah Engkau, menaikkan nama-Mu, mengangkat nama-Mu yang besar Tuhan. Kami mau pagi hari ini mau bersorak dan kami mau mengatakan, bertakhtalah Engkau lah yang layak, bertakhtalah Engkau yang penuh kekudusan, Engkau yang penuh kemuliaan. Haleluya, terpuji Engkau. Haleluya. Di atas kerubi
tinggi. Bertakhtalah Engkau Tuhan, bukan saja dalam hidup kami saat ini, tapi sampai Maranatha Engkau bertakhta, Engkau dipuji, Engkau diagungkan. Amin. Kadosh, 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 kudus Engkau Tuhan. Holy be your name, O Lord. Engkau kudus Tuhan, kami berseru. Kadosh, kadosh, kadosh. Kadosh, kadosh, kadosh.
kebahagiaan ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mengenal Engkau sebagai Tuhan yang luar biasa. Kami mengenal Engkau sebagai Jehovah Rafa. Kami mengenal Engkau sebagai Jehovah Jireh. Terima kasih Tuhan Adonai Elohim. Terpuji Engkau yang bertakhta di atas takhta kemuliaan, yang duduk di atas singgasana kekudusan. Pagi hari ini Tuhan, semua umat-umat-Mu pada saat ini mengangkatkan jiwa kami, hati kami, memuji memuliakan Engkau ya Allah Bapa. Kami tahu kami sentiasa berjalan dalam pimpinan-Mu, bahkan firman-Mu yang menjadi terang bagi kaki kami. Oh Rabba hasyakere nama basanhere nama basanakashantara yang nama basanakashantara. Biar pagi hari ini Tuhan, kehadiran-Mu di dalam ibadah kami, dalam layanan Juda Tuhan, memberikan kami satu penyegaran rohani yang baru, memberikan kami satu penerobosan yang baru, hingga iman kami diperbaharui pagi hari ini, kekuatan kami diperbaharui, yang sakit disembuhkan, yang lemah dipulihkan, dikuatkan, yang mencari jalan keluar pada pagi hari ini Engkau angkatkan Tuhan. Terjadi keajaiban hari ini Tuhan, karena Engkau Tuhan Yesus yang luar biasa, yang berada bersama dengan kami. Kami mengangkatkan hati kami, segalanya Tuhan kami serahkan kepada Engkau, karena kami tahu saat kami mengangkatkan nama-Mu, mengagungkan Engkau, saat kami menyatakan kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, Engkau melakukan perkara yang luar biasa dalam hidup kami, bahkan yang tidak pernah didengar telinga, yang tidak pernah dilihat mata, yang tidak pernah terlihat di dalam hati, terlintas di dalam hati. Semuanya Engkau sediakan, Engkau lengkapkan bagi hamba-hamba-Mu yang mempercayakan, yang mengandalkan hidupnya ke tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami menerima minyak yang baru. Pagi hari ini kami menerima roh yang baru. Pagi hari kami menerima hujan rohani yang baru. Biar kami tenggelam dalam kehadiran-Mu Tuhan. Oh, Rabbana hasan dari mana mau salah kasanta. Liyana hasid dari mana mau salah hoshek dari mana mau salah kasanta. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you. Sebentar Tuhan, kami akan menerima, mendengar isi hati-Mu. Tuhan, mari persiapkan kami dengan segala kelalaian kami, dengan segala keterbatasan kami, dengan kelemahan kami Tuhan. Mari mampukan kami Tuhan, bukan saja untuk dapat mendengar dan mengerti firman-Mu, tetapi supaya kami dapat menumbuhkan firman-Mu dalam hidup kami, hingga firman-Mu yang benar itu Tuhan, yang menuntun kami pagi hari Tuhan, hingga apa hati yang mencari hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan, keluar dari tempat ini tidak lagi sama Tuhan. Kami keluar dari tempat ini dengan penuh iman yang baru, penuh kekuatan yang baru daripada Engkau, karena Engkau sumber kekuatan kami, Engkau sumber inspirasi kami, Engkau sumber segala sesuatu yang kami miliki Tuhan. Bahkan hidup kami adalah daripada belas kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu hari ini Tuhan. Kau jamah lidahnya dengan luar biasa Allah Bapa. Biar firman-Mu yang lebih tajam daripada pedang bermata dua pada pagi hari ini benar-benar menusuk dalam hati kami, memimpin kami melihat keajaiban-Mu, melihat kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk menerima firman-Mu, kami siap untuk diperbaharui, dan segala sesuatu ini Tuhan, dan waktu seterusnya Tuhan kami serah ke tangan-Mu. Biar Roh-Mu yang bekerja, biar kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendak kami tapi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari terus Tuhan ambil tempat Roh Kudus, pimpin kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami berserah, dan semua yang diberkati pagi ini sama-sama mengatakan sebulat hati amin. Haleluya. Amin, Puji amin, Tuhan. amin. Haleluya, puji Tuhan. Siapa yang merasakan kehadiran Tuhan, siapa yang merasakan jamahan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih dengan jamahan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Pastor Julie yang memimpin kita di dalam puji dan sembah pada pagi hari ini. Dan begitu juga kita pada pagi hari ini sungguh-sungguh diberkati. Kita akan dilayan oleh seorang hamba Tuhan yang
dipakai Tuhan di dalam pelayanannya, dan orang Sabah ini. Sabah juga ini. Praise and worship juga Sabah. Dan sekarang firman Tuhan juga hamba Tuhan dari Sabah. Kita persilakan Pastor Edward Jamkin. Baik, saya bagi untuk Pastor. Shalom, salam kasih, salam damai dalam nama Yesus Kristus. Ucapan syukur saya kepada Tuhan karena kesempatan untuk mengungsikan firman Tuhan. Dan menjadi satu kehormatan bagi saya daripada Lion of Judah karena diberi ruang untuk mengungsikan firman Tuhan pada pagi ini. Sebelum memulai firman Tuhan, saya ingin mengungsikan suatu pengalaman hidup yang kami alami pada 2019. Dan saya lebih menggelarkan ini tragedi Oktober. Berlaku pada 5 Oktober 2019. Pada waktu itu saya berada di Ranau. Dan anak-anak saya pun berada di kawasan Pekan Tambunan. Semua dalam pelayanan. Dan kami tidak ada orang di rumah. Dan setelah saya selesai dalam pelayanan, belum selesai dalam pelayanan, tiba-tiba saya menerima telepon, bertubi-tubi telepon datang. Tapi kebetulan kawasan tempat saya melayani di Ranau itu lain dia tidak bagus. Lalu selesai itu ibadah, pelayanan, baru saya pergi ke tempat yang ada lain. Kemudian setelah saya telepon, saya menerima telepon daripada kakak saya, baru saya dimaklumkan bahwa rumah kami yang kami tinggalkan, yang saya bangunkan pada tahun 1997, musnah terbakar pada waktu itu. Dan bayangkan saudara, bagaimana hati saya, segala usaha saya selama puluhan tahun dari 1991 mula kerja, kemudian membangunkan keluarga, membangunkan itu rumah, dan hilang dalam sekelip mata saja. Pada waktu kami sampai di rumah, semuanya tinggal tiada sudah. Saya dan anak-anak sehalai sepinggang sejak waktu itu. Dan bayangkan itu hati kita. Bayangkan hati itu hancur hati kita, sebab kita melihat segala yang kita usahakan, segala yang kita ada selama berpuluh tahun itu hancur pada waktu kebakaran itu. Dan pada waktu itu kami kami tahu bahwa itu rancangan Tuhan. Dan walaupun pahit untuk menerimanya, bayangkan saudara, karena bermula daripada kosong. Dan kamu boleh bayangkan bagaimana kita bermula dengan kosong, tempat tinggal pun tiada, mau tidur pun tiada, mau masak pun tidak ada pada waktu itu. Dan itu sebetulnya adalah satu proses Tuhan untuk saya secara pribadi mengalami brokenness atau Tuhan membawa fokus kepada saya, kepada Dia, bukan kepada hal-hal yang lain. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, dengan kejadian ini, bayangkan kita bermula daripada kosong. Dan syukur dan puji Tuhan, pada waktu itu setiap para hamba-hamba Tuhan datang, orang-orang community datang, NGO datang, dan mendukung kami pada waktu itu, memberikan bantuan. Mereka datang dan ingin memberikan pakaian-pakaian yang terpakai. Ada yang datang dengan memberikan apa yang ada pada waktu itu. Dan pada waktu itu sampai pihak pejabat daerah Tambunan sendiri datang, ada menteri yang datang, dan sampai pihak pejabat daerah Tambunan memberikan kami rumah PPRT, dan kami sangat bersyukur dengan apa yang diberikan, dan kami bermula daripada kosong lagi. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, apa yang saya mau bicarakan hari ini adalah satu kisah atau satu di firman Tuhan yang terdapat di dalam Ayub 1 ayat 1 hingga
ke-22. Dan tidak selamanya orang menderita karena dosa. Ayub ini menderita karena kesalehan dia. Dan kita melihat latar belakang Ayub. Ayub ini punya segalanya. Dia punya harta yang bertimbun. Dia punya aset yang banyak. Dia ada perniagaan. Dia ada pekerja. Dia ada keluarga yang ramai. Tetapi dalam sekelip mata saja hilang. Dan bukan saja segala yang dia miliki hilang. Tetapi Ayub sendiri karena sakit kusta. Dan kalau sakit kusta itu yang lebih parah lagi dikatakan bahwa sampai itu bernanah. Dan yang lebih parah lagi kalau kita melihat secara khusus ini tentang penyakit Ayub ini, pada waktu dia kena sakit itu sampai badan dia kena borok, kemudian sampai benanah, dan sampai dia letakkan itu debu-debu di dalam kulit dia itu. Bukan sampai di sana saja. Kalau kita menelusuri lagi cerita dia, sampai itu kulit Ayub hanya dengan tulang saja. Daging dia sudah apa. Dan kalau kita meneliti firman Tuhan, sampai dia bilang, Ayub kan, dia punya gigi pun tanggal semua. Yang ada padaku hanya tinggal gusi, dia bilang. Dan yang lebih parah lagi, dia tidak mendapat dukungan daripada istri dia sendiri. Sebab itu istri dia pada waktu itu dikatakan, masih engkau bertekun dengan kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah, dia bilang. Jadi dia tidak mendapat dukungan daripada istri dia. Dan kita melihat juga pada satu ketika, kita melihat satu pembicaraan antara Tuhan dengan iblis. Dan dalam pembicaraan itu dikatakan Tuhan, kamu dari mana? Iblis menjawab, saya dalam perjalanan mengelilingi dunia. Apakah kau memperhatikan hambaku Ayub? Tiada seperti dia, yang saleh, yang jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis, apakah dengan tidak mendapat apa-apa, dia tetap takut akan Tuhan? Bukankah engkau membuat pagar di sekeliling dia? Dan apa yang dikerjakannya engkau berkati? Apa yang dimilikinya semakin bertambah-tambah? Ulurkanlah tanganmu, jamah apa yang dimilikinya. Dengan kata lain, coba kau ambil apa yang dia miliki. Dia pasti akan mengutuk engkau. Dikatakan begitu. Lalu Tuhan katakan, segalanya ada dalam kuasamu. Lalu iblis pun pergi. Lalu dia memperhadapkan Ayub. Dengan segala yang dia ada pun diambil. Kita lihat di situ lembu dan keledai dan penjaga dibunuh orang Seba. Kambing domba dan penjaga disambar api. Unta dan penjaganya dirampas. Dan bayangkan, anak dia 10 orang itu terbunuh. Bayangkan, saudara, yang 1 orang pun meninggal, dan pada waktu kita pergi menyaksikan atau memberi penghormatan terakhir pun kita punya hati. Bayangkan Ayub ini menghadapi 10 anak dia meninggal. Pada waktu itu, yang lebih parah lagi adalah istri Ayub sendiri membunuh ataupun dukungan dia kepada Ayub. Membunuh iman dia, membunuh pengharapan dia, membunuh kasih Ayub. Dengan kata lain, masihkah engkau bertekun dengan imanmu, dengan kesetiaanmu kepada Tuhan? Kutukilah Tuhan dan matilah. Sampai begitu. Jadi lepas itu iblis menimpakan Ayub dengan sakit. Dan bayangkan saudara, Ayub memiliki semuanya pada waktu itu. Kalau saya melihat di sini, Ayub, anak-anak Ayub hidup dalam kemewahan. Dan Ayub pun hidup dalam kemewahan. Dan bayangkan dalam sekelip mata saja, semua itu hilang. Bukan itu hilang semuanya. Sampai Ayub sendiri pun menderita begitu rupa. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus. Kita pada waktu itu, istri dia mengucapkan perkataan tidak mendukung Ayub. Ayub berkata, bukan kita mau menerima hal yang baik saja daripada Tuhan. Tapi hal yang tidak baik pun kita akan menerima daripada Tuhan. Sebab mungkin ada maksud Tuhan, ada tujuan Tuhan. Kenapa itu diizinkan lalu dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus. Kita semua menghadapi penderitaan. Siapa kata? Semua kita menghadapi penderitaan.
Ayub menderita karena kesalehan dan karena hidup benar. Kalau kita sebagai hamba Tuhan sungguh-sungguh dan benar-benar memelihara kesalehan kita dan memelihara kekudusan kita, iblis tidak senang dengan kita. Kita akan diserang oleh iblis setiap waktu. Iblis akan menyerang kita. Dia akan menyerang keuangan, dia akan menyerang dari sudut kesehatan, dia akan menyerang kita punya anak-anak, dia akan menyerang dari berbagai sudut. Dan saya secara pribadi, saya percaya ini juga dialami oleh kita semua. Pada waktu ada pelayanan, kita akan diserang. Untuk ini pun, untuk pelayanan, untuk pagi ini pun saya sendiri mengalami serangan. Dan saya sudah berpalangan, setiap kali ada pelayanan-pelayanan, pasti iblis akan buat rancangan untuk menghalang kita untuk melaksanakan pelayanan itu. Dan pada waktu Sis Ribka bagi tahu saya untuk pelayanan ini, dan saya dalam keadaan sehat-sehat saja. Tetapi sejak beberapa hari saya diserang oleh sakit. Tiba-tiba saya merasakan tidak ada damai. Tiba-tiba saya merasakan saya tertekan secara spiritual. Tiba-tiba saya diserang sakit kaki. Dan saya tahu bahwa ini adalah rancangan iblis untuk menghalang dan supaya kita tidak dapat melaksanakan pelayanan kita kepada Tuhan. Saudara-saudaraku kasih dalam nama Yesus. Lebih baik menderita karena saleh, karena kudus, daripada kita menderita karena dosa. Hidup saleh, kita akan selalu ditolak. Kita akan dibenci, kita akan dicaci maki, kita akan direndahkan, dan kita akan diremehkan. Tapi firman Tuhan sudah berbicara, menyatakan bahwa jangan kamu heran, dunia akan membenci kamu tanpa sebab karena aku, kata Tuhan. Dan itu dibalik semua itu, orang-orang yang membenci kita, itu semua adalah gerakan iblis untuk menghancurkan kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus, kita perlu hati-hati. Kalau hidupmu aman-aman saja, baik-baik saja, hati-hati. Sebab suasana kita, apakah kita dimusuh iblis atau kita sekutu dengan iblis? Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, penderitaan itu Tuhan izinkan lalu di kehidupan kita. Tapi Tuhan memiliki tujuan dan maksud. Kadang-kadang Tuhan jadikan penderitaan itu untuk mengembalikan kita kepada fokus pelayanan kita. Atau Tuhan izinkan penderitaan itu terjadi untuk kita bertumbuh. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, penderitaan itu wajar karena pelayananmu mengancam iblis. Kalau pelayananmu tidak mengancam iblis, kita tidak akan mengalami penderitaan. Sebab itu saudara-saudara, mari kita renungkan, apakah pelayanan kita, apakah hidup kita memberi ancaman kepada iblis? Sebab pada waktu kita dalam pelayanan, seperti firman Tuhan berkata, kita akan memberi ancaman kepada iblis, sebab segala pekerjaan iblis akan kita hancurkan. Contohnya, yang sakit, pada waktu kita berdoa untuk orang sakit, kita mau membebaskan itu pekerjaan iblis memberi kesakitan pada orang itu, dan kita melepaskan kuasa Tuhan untuk menyembuhkan. Dan iblis tidak senang dengan itu. Maka dari itu, maka iblis akan berusaha untuk menyerang kita kembali. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, saya percaya semua kita pernah mengalami penderitaan. Jadi seperti yang Ayub, dia menderita karena kesalehan. Tuhan bagi kesempatan untuk kita mengalami proses penderitaan ini atau ujian ini semata-mata untuk kita semakin mendekat kepada Allah. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus, penderitaan dan ujian itu merupakan sesuatu yang tidak boleh dipisahkan daripada kehidupan kita sebagai hamba Tuhan. Ujian Tuhan izinkan untuk memurnikan iman kita. Ujian hadir supaya kita naik level. Ujian merupakan anjakan kita untuk masuk kepada dimensi yang baru. Ujian adalah sarana menilai komitmen dan kesetiaan kesungguhan kita untuk melayani Tuhan.
dalam ujian itu Tuhan berdaulat di dalam setiap proses yang Dia izinkan. Setiap penderitaan itu akan ada titik akhirnya. Setiap ujian itu akan ada titik akhirnya. Di sekolah, setiap tahun, ujung tahun, awal tahun, dan ada ujian. Dan ujian itu diberikan kepada pelajar untuk mereka naik kelas untuk tahun seterusnya, naik level. Jadi, saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, dalam ujian atau dalam pencobaan, Tuhan izinkan lalu di kehidupan kita untuk membawa kita lebih lagi, lebih advance lagi, lebih matang lagi, lebih dewasa lagi dalam pelayanan. Bila saya renung-renungkan, hari ini lebih baik daripada kemarin. Maksudnya, Tuhan punya rancangan untuk kita ke depan. Dan ada banyak hal-hal baru yang kita belajar ke depan. Perbandingan dengan apa yang berlaku di depan dan apa yang berlaku di belakang sangat jauh. Banyak hal-hal baru yang kita belajar ke depan. Sebab itu firman Tuhan berkata, aku melupakan apa yang di belakangku, tapi mengarahkan tujuan kepada rancangan Tuhan, kepada pelayanan Tuhan di masa akan datang. Jadi ini ujian dan percobaan. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan dalam Matius 3 ayat 16 hingga 17, pada waktu Yesus dibaptis dan pada waktu itulah ada suara berkata, inilah anak yang kukasihi. Selepas keluar dari sana, iblis membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai. Dan pada waktu dalam pencobaan di sana, segala sesuatu pada waktu peperangan itu, Yesus menjawab iblis, mematahkan iblis, mengalahkan iblis dengan firman Tuhan. Ada firman Tuhan. Biasanya akan menjawab, the Bible said. Alkitab berkata, firman Tuhan berkata. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, berbanding dengan iblis, dia sangat-sangat kuat. Sebab bayangkan usia dia begitu ribuan tahun telah diciptakan berbanding dengan kita. Dan dia punya kemampuan. Tetapi kita akan pergunakan otoriti yang Tuhan ada. Kuasa yang Tuhan ada untuk kita melawan iblis. Sebab itu, kenapa iblis tidak senang dengan kita? Sebab setiap pekerjaan iblis, kalau kita katakan runtuh, itu pekerjaan iblis akan runtuh. Kalau kita akan usir, dia akan terusir. Itu iblis. Kalau kita katakan ikat, dia akan terikat. Jadi otoriti daripada Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita ini sangat-sangat memberi ancaman atau memberikan dampak besar kepada iblis. Sebab itu, iblis tidak memberi fokus kepada orang yang tidak sungguh-sungguh. Yang menjadi target iblis untuk dia menyerang, untuk dia hadapkan adalah orang-orang yang saleh. Terutama yang barisan depan di dalam gereja adalah para pemimpin-pemimpin. Sebab itu jangan heran kalau orang di sekeliling kita yang Kristen biasa-biasa saja, mereka nyaman-nyaman saja. Tetapi kita ini yang melayani Tuhan, yang orang lain tidur, nyenyak, tapi kita berjaga untuk mempersiapkan diri dalam doa dengan firman Tuhan. Itu yang memberi ancaman kepada iblis. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus. Pencobaan. Iblis sentiasa menawarkan kita dengan kesenangan dunia, dengan kuasa, dengan kemegahan dunia. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, kita akan melihat, kita akan menilai ada banyak iblis rencanakan untuk menghancurkan kita sebagai hamba Tuhan. Tapi percaya bahwa tanpa seizin Tuhan, itu tidak akan sampai di kehidupan kita. Semua itu hanya untuk seizin Tuhan. Tapi di sudut Tuhan, Tuhan punya rancangan, Tuhan punya maksud, Tuhan punya maksud untuk dia membentuk kita. Dia mau membentuk kita supaya tahan tukul. Dia membentuk kita sebagai orang yang menjadi dewasa di dalam rohani. Tuhan mau kita tahan banting. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus. Pada waktu
rakan-rakan Ayub melihat Ayub, mereka menyatakan, oh mungkin ini karena kamu ada dosa atau kamu ada dosa yang kamu lakukan. Mereka mengatakan begitu kepada Ayub. Dan bagaimana perasaan Ayub pada waktu dikatakan begitu oleh rakan-rakannya. Dan saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, kalau kita akhiri cerita Ayub, kita melihat bahwa Tuhan memulihkan Ayub. Dikatakan dalam firman Tuhan, pemulihan itu terjadi pada waktu Ayub melepaskan pengampunan untuk dia punya rakan-rakan dia. Dan selepas dia melepaskan pengampunan itu, dikatakan Tuhan memberkati Ayub 2 kali lipat. Contohnya, kalau dia punya lembu 7.000 akan jadi 14.000. Unta, contohnya kalau ada 2.000 akan jadi 4.000. Jadi Tuhan memberkati Ayub lipat kali ganda. Dan apa yang saya temukan di sini yang Ayub bicarakan adalah, aku mendengar Tuhan melalui kata orang, tetapi aku sendiri telah menemukan Tuhan dan merasakan Tuhan. Dan ini yang sangat penting dalam hidup kita, di mana kita bukan hanya mendengar saja tentang Tuhan, tapi kita mengalami sendiri Tuhan. Dengan kata lain, kita sentiasa akan terhubung dengan Tuhan. Pada waktu Ayub mengalami pemulihan daripada Tuhan, Ayub menjadi manusia baru. Dan pada waktu dia menjadi manusia baru, pasti Tuhan akan memberikan dia satu, hati yang baru, pemikiran yang baru, jiwa yang baru, roh yang baru, dan tubuh yang baru. Tubuh Ayub yang lama itu sudah hancur. Dikatakan dalam firman Tuhan, hanya tinggal kulit dan tulang. Tapi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan boleh memulihkan semuanya. Sebab kita ini adalah ciptaan Tuhan. Kita ini, Tuhan boleh memulakan. Tuhan boleh mengadakan perkara yang tidak ada menjadi ada. Apalagi kita ini ciptaan Dia. Yang menjadi gambar dengan Dia. Dia boleh memulihkan perkara yang tidak ada menjadi ada. Kalau kita lihat dalam Yezekiel, tentang tulang-tulang yang kering. Bayangkan tulang-tulang yang kering. Dikatakan pada waktu itu bernubuat Yezekiel, dan semua itu tulang-tulang bercantuman satu dengan lain. Kemudian pada waktu itu tumbuh itu daging, kemudian urat, kemudian kulit. Kemudian orang-orang itu pada waktu itu hidup kembali. Seperti juga di sini kita melihat bahwa pemulihan Tuhan pada Ayub ini adalah pemulihan di mana Tuhan membawa sesuatu yang baru pada Ayub. Perkara-perkara yang lama itu berlalu dan Tuhan membawa Ayub kepada dimensi yang baru. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, mari kita percaya bahwa iblis tidak pernah berhenti untuk menyerang kita. Dan hidup kita sebagai hamba Tuhan itu hidup peperangan dengan iblis sepanjang waktu. Sebab itu kita perlu letakkan di pikiran kita bahwa kita selalu menggunakan senjata Allah untuk berperang dengan iblis. Dia akan menyerang kita dari berbagai sudut. Dia akan menekan kita. Dia akan coba membunuh kita. Sebab karakter iblis sebetulnya ada 3. Dia pencuri, dia pembunuh, dia pembinasakan. Dia curi apa? Berkat-berkat Allah. Dia binasakan apa yang kita miliki. Dan dia hancurkan apa yang kita ada. Dan kalau kita lihat ini semua ada dalam Ayub. Semuanya diambil. Semuanya dia curi. Dan kita melihat, sedangkan yang tinggal pada Ayub dia adalah itu nyawa dia saja. Kesehatan dia semuanya diambil. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, pengharapan kita di tengah penderitaan itu hanya Tuhan. Dan Tuhan layak akan memulihkan. Sebab itu pada waktu setiap masa kita perlu seperti Ayub. Aku mendengar kata orang. Tetapi hari ini dia bilang Ayub,
aku mengalami perjumpaan secara pribadi dengan engkau. Encounter with God. Jadi ini merupakan proses bahwa Tuhan membawa kita dalam proses ini. Tuhan izinkan penderitaan, Tuhan izinkan pencobaan itu hadir. Tapi sebetulnya Tuhan ada maksud di sebalik itu untuk membentuk kita, untuk mengukir kita, untuk pruning kita. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus. Sebelum saya menutup, saya kongsikan saya punya kesaksian pada waktu 2020. Pada waktu COVID itu, saya buat pelayanan mission trip di Kambodia. Saya satu orang. Dan sebetulnya flight saya pada hari Jumat. Dan pada waktu hari Kamis itu, 1 minggu saya di sana, saya bersiap-siap sedia untuk datang ke bandar Siem Reap. Sebab saya di airport di sana di Siem Reap untuk terbang balik ke Kuala Lumpur. Pada waktu hari Kamis itu saya menerima kabar bahwa tiket penerbangan saya balik ke Malaysia sudah dibatalkan oleh AirAsia. Jadi sebagai alternatif, pada waktu itu saya komunikasi dengan kedutaan, dia bilang ada satu penerbangan balik ke Malaysia, tapi dari Phnom Penh dan dengan syarikat emas. Saya pun pada waktu itu semua duit saya sudah saya gunakan pada waktu di sana. Lepas itu saya berdoa, Tuhan tolong apa mau beli tiket ini. Lepas itu syukur pada waktu itu ada hamba Tuhan yang digerakkan oleh Tuhan untuk membayar tiket saya. Sudah beli tiket. Jadi itu flight adalah hari Sabtu. Jadi hari Jumat saya pun diantar oleh kawan saya, Pastor Paul, dari Siem Reap pergi ke Phnom Penh. Dalam perjalanan dari Siem Reap pergi Phnom Penh, di pertengahan jalan saya menerima satu lagi message bahwa penerbangan dari Phnom Penh ke Kuala Lumpur itu dibatalkan. Lalu pada waktu itu saya hubungi mana-mana, tidak dapat dihubungi sebab di Malaysia pada waktu itu sudah lockdown. Pada waktu sampai di Phnom Penh, saya tidak tahu di mana mau tinggal. Jadi saya punya kawan itu pastor di sana pun berusahalah, dan setelah saya turun di Phnom Penh, saya menerima satu message lagi, dia bilang menginap di hotel ini. Jadi hotel itu adalah hotel ala milik orang Cina atau investor daripada negara Cina. Pada waktu itu saya ambillah itu Grab untuk hantar di sana. Dalam perjalanan kan waktu COVID itu kan orang fobia betul pasal itu, trauma betul pasal itu Cina. Mereka yang bawa itu COVID begitu. Jadi setelah saya dihantar ke hotel itu, dan dia dalam perjalanan dia sempat bagi tahu dengan saya. Dia bilang kalau dia bilang saya tidak akan tinggal di hotel ini. Saya takut kembalinya dari hotel ini, saya akan membawa itu virus COVID kepada keluarga saya, kepada anak-anak saya. Dia bilang pada waktu itu saya bilang, Tuhan macam mana ini, saya tidak pilihan. Saya tidak pilihan. Ini saja yang saya ada. Yang bayar, saya tidak tahu. Pada waktu saya check in di hotel itu, bila saya coba cek nama saya, tiada nama saya. Lalu saya telepon itu kawan, saya sudah sampai di hotel. Atas nama siapa? Dia bagi tahu atas nama satu orang, Rachel. Dan dia ini orang Kanada. Saya tidak kenal pun. Dan saya stay di sana, saya masuk saja di bilik dan saya bergumul, Tuhan, saya bilang jaga saya, jangan sampai, sebab kebanyakan orang-orang yang menginap sana adalah orang-orang turis daripada Cina. Dan bayangkan itu terjadi pada waktu itu. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, pilihan saya terakhir, saya balik ke kedutaan Malaysia. Dan pada waktu saya berhubung dengan kedutaan Malaysia, dia bilang nanti hari Ahad kau datang, kami sedang mempersiapkan dewan di sini untuk penginapan dan juga tempat tidur dan juga makanan. Nanti besok hari Ahad, tengah hari kau datang. Lalu untuk malam Sabtu itu saya terpaksa cari hotel yang murah untuk tinggal.
dan saya rasa tidak selamat pada waktu itu. Dan saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, keesokannya saya telepon kedutaan, saya terkandas di sini, polisi datang di kedutaan. Terus itu kedutaan bilang, kalau kamu tidak kena telepon dihubungi oleh kedutaan, jangan datang, dia bilang. Sebab ada ramai di sini, adalah 48 orang Indian dari Siem Reap akan datang di sini, dia bilang. Jadi terus saya jawab begini, tidak apalah Tuhan, kalaupun saya tidak masuk di dalam kedutaan, di pintu kedutaan pun saya oke, sudah, saya bilang. Terus dia mendengar perkataan saya itu, oh kau datang sajalah Tuhan, dia bilang gitu. Dan pada waktu saya datang sampai di kedutaan, terdengar saja itu pekerja cakap Melayu, terus saya rasa hidup sudah. Dan saya berada di sana pada waktu itu, dan oleh sebab saya orang pertama yang sampai, itu saya menjadi perhatian untuk apa? Untuk di pihak kedutaan itu. Mereka terkejut ada orang Sabah terkandas di sana. Dan ramai daripada staf kedutaan waktu itu yang datang berkomunikasi dengan saya, cerita dengan saya tentang hal ehwal di Sabah. Tapi saya tidak bagi tahu mereka apa misi saya ke sana. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, pada waktu berjumpa dengan orang India di sana, saya komunikasikan dengan mereka tentang Sabah dan apa-apa info tentang Sabah. Saya kongsikan dengan mereka, baik itu di politik, baik itu di pendidikan. Dan kebetulan orang India itu adalah sama-sama cigu, dan mereka datang ke Siem Reap, ke Kamboja itu hanya untuk melihat itu Angkor Wat. Dan sebelum saya memulakan pelayanan, sebetulnya hamba Tuhan yang ada bagi tahu dengan saya, sebelum kau mulakan pelayanan di Kamboja, perkara pertama yang kau kena pergi adalah kau pergi di Angkor Wat. Dan saya pergi di sana untuk berdoa, berperang di sana. Lepas itu baru saya pergi ke pelayanan. Dan puji Tuhan, dengan peperangan itu Tuhan membawa saya mengalami penerobosan, sehingga saya masuk di sekolah penginjilan. Dan pada waktu saya beritahu dengan mereka, saya juga cigu di Malaysia. Lalu mereka bagi ruang untuk saya. Mereka kumpul itu pelajar-pelajar tahun 100 lebih orang. Kemudian saya kongsikan kepada mereka. Saya bagi motivasi dengan mereka, dan saya kongsikan mereka tentang Tuhan. Dan saya challenge mereka untuk terima Tuhan pada waktu itu. Dan setelah melihat situasi itu, guru besar sekolah itu panggil lagi kami ke rumah dia sebelah petang untuk pelayanan. Dan pada waktu itu, setelah pelayanan itu untuk guru besar itu, dia mengalami jamahan Tuhan yang luar biasa. Dia menangis bersama dengan suami dia. Kemudian setelah selesai pelayanan, kami balik ke tempat penginapan. Dan jalan kaki, dalam perjalanan itu kami melintasi perumahan-perumahan, dan tiba-tiba saya melihat ada satu rumah, ada orang di bawah yang duduk sedang tidur di sana. Tapi saya terdetik di hati saya, orang itu sedang sakit. Lalu saya datangi itu, mari kita pergi, dan mereka saya jalan, kemudian itu saya punya kawan pastor itu ikut saja. Dan ada beberapa yang saya bicarakan dengan dia. Dia bilang, kalau istilah di sana, mereka not believer, dia bilang. Mereka bukan Kristen, not believer. Pastor, this is a not believer, dia bilang. Saya suruh kawan saya untuk terima Tuhan. Dan setelah menerima Tuhan, dan saya berdoa untuk dia. Dan pada waktu itu spontan terjadi itu mujizat Tuhan, terjadi kesembuhan. Dan setelah dia cek itu sakit-sakitnya, tiada, sudah, dia bilang. Jadi itu saya punya rakan-rakan pastor di Kamboja pun terkejut dengan pengalaman itu. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, banyak hal-hal yang Tuhan perhadapkan dengan saya pada waktu itu. Dan ada sesuatu yang pada waktu orang semua dalam trauma, dalam ketakutan pada waktu itu kan, saya ambil satu firman Tuhan yang mengingatkan firman Tuhan yang dibilang, walau 1.000 orang dan 10.000 orang, tapi Tuhan tetap menjaga. Apapun badai, apapun yang ancaman, tapi tetap Tuhan menjaga. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, Tuhan menjaga saya sepanjang berada di sana walaupun terkandas. Di akhir cerita ini,
pihak kedutaan di Kambodia telah menyewa kapal khas untuk membawa kumpulan kami atau yang terkandat sana untuk bawa balik ke Malaysia tanpa saya bayar apa-apa. Dan itu merupakan pengalaman saya di dalam pelayanan. Ada banyak hal-hal dalam pelayanan ini yang tidak semuanya berjalan mulus. Ada banyak, tapi kita perlu beradaptasi dan kita perlu mendengar apa yang Tuhan mau bicarakan, apa tindakan yang perlu kita buat. Sebab itu sangat penting kita terhubung dengan Tuhan setiap waktu. Pastor Choyonggi berkata, walaupun saya berada di dalam gereja, saya berada pada undangan kerajaan, saya berada di belahan dunia lain untuk pelayanan. Tetapi satu hal, setiap detik dia bilang, saya terhubung dengan Tuhan setiap waktu. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, hanya sampai di sini pengungsian firman Tuhan. Mari kesabaran tanpa batas yang Ayub alami. Atau kalau ada ujian, penderitaan yang lama, namun dia tetap sabar. Jangan merungut dan jangan menyalahkan Tuhan. Miliki iman yang gagah, yang teguh. Walau kehilangan segalanya, Ayub dia tetap beriman, tetap utuh, dan tidak mengikuti pujukan daripada istrinya untuk mengutuk Tuhan. Ujian adalah tanda kasih Allah. Ujian berat bukanlah tanda Tuhan benci. Sebaliknya, ia adalah cara Tuhan menguji kadar iman dan memberikan berkat kepada kita. Dalam hidup ini kita memerlukan dukungan daripada pasangan. Dukungan pasangan penting pada waktu kita menghadapi ujian dan penderitaan. Bertemu Tuhan secara pribadi. Biar dalam apapun yang kita alami, kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Dia bilang dalam firman Tuhan, biar kita melihat sendiri dan bukan dari kata orang. Kita mengalami sendiri daripada kita encounter dengan, daripada kita mendengar orang. Jadi miliki persekutuan atau intimasi dengan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, hanya demikian pengungsian firman Tuhan. Dan sebelum mau berdoa, saya mau angkat satu penyembahan kepada Tuhan. Dan kita terus berdoa. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan, aku percaya. Percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Engkau layak disembah, Engkau layak dimuliakan. Engkau layak menerima segala pujian hormat kami. Haleluya. Tuhan, terima kasih pada pagi ini. Kesempatan hamba-Mu untuk mengungsikan firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk setiap rekan-rekan hamba Tuhan. Seperti dalam pujian yang lemah dikuatkan.
yang miskin diperkaya. Kami berdoa Tuhan, setiap yang mengalami lemah, yang sakit saat ini oleh kuasa darah Yesus disembuhkan. Bagi yang berbeban berat Tuhan, Engkau akan berikan kelegaan. Bagi yang mengalami pergumulan saat ini, Engkau berikan jalan keluar. Bagi yang tidak ada damai, Engkau berikan damai dan sukacita. Dan kami ikhtiarkan penghiburan yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesempatan untuk mengungsikan firman Tuhan. Biar meskipun pemberitaan hamba-Mu agak sederhana, tapi biar Roh Kudus akan memberikan pengertian lebih leluasa dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati, dan saya kembalikan kepada host. Amin, amin, amin. Terima kasih Pastor Edward dengan firman Tuhan yang telah disampaikan. Dan dalam 1 minggu ini memang bagi saya sendirilah, saya sentiasa mendengar inti firman Tuhan itu sama dengan yang Pastor sampaikan pada hari ini. Dan saya sempat dahulu kan, saya sempat membandingkan diri saya, sebab selalu ada masalah ini, itu, ini, itu. Tuhan, kenapa saya? Saya selalu cakap begitu. Tetapi pada hari ini, dengan penguatan firman Tuhan yang telah disampaikan Pastor Edward, saya tidak risau lagi, tidak bimbang. Saya tidak akan membandingkan diri saya dengan yang lain lagi, sebab kita anak Tuhan. Iblis tidak senang kita dekat dengan Tuhan. Dia mahu memisahkan kita dari Tuhan. Jadi pelbagai cara dia buat. Ada masalah ini, masalah itu. Jadi ada satu tips yang saya simpan dalam hati saya. Masalah itu adalah satu berkat sebenarnya. Berkat yang Tuhan bagi kepada kita. Oke, jadi bagi teman-teman yang mungkin mengalami situasi yang sama seperti yang saya alami dahulu, kita rasakan kenapa saya, ingatlah bahwa itu adalah sebenarnya berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Jadi, marilah kita sama-sama tetap dekat dengan Tuhan supaya kita akan tahan uji. Terima kasih Pastor Edward. Oke, jadi sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus, mungkin ada hamba Tuhan yang mahu respon dengan firman Tuhan pagi ini. Saya serahkan masa ini. Silakan. Shalom. Thank you Sister Monica, Pastor Edwin sharing sangat luar biasa. Apostle Reverend Dr. Peter, Presiden kita, dan Pastor Robert, Pastor Thomas. Pastor Thomas semalam saya jemput dia. Dia biasanya tilawah nih, bangun lambat. Kurang sehat ya. Puji Tuhan dia sudah makin sehat. Satu berkat kesaksian yang sangat baik juga. Tuhan sentiasa memimpin kita. Haleluya. Sangat memberkati firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Edward. Tapi saya tengok juga apabila saya renungkan 3 orang dalam perjanjian lama itu. Ayub, seorang lagi Musa, dan seorang lagi Samson. Pun membawa satu pengajaran bagi kita juga. Kita lihat Musa, dialah orang yang sangat humble, a very humble man kan, rendah diri. Sampai Alkitab mengatakan tidak ada orang di dunia ini yang serendah hati Musa. Tetapi pada akhirnya ada satu kesilapan berlaku, sehingga dia tidak dapat masuk ke tanah perjanjian. Ingat cerita dia waktu bangsa Israel mengadu kepada dia, mereka kekurangan minuman. Dan Tuhan memberitahu dia supaya dia bercakap kepada batu, dan batu akan mengeluarkan air. Mungkin dia rasa lelah, kecewa waktu itu,
Kita tahu apa yang terjadi, instead of bercakap dengan batu itu, dia pukul batu itu 2 kali. Apa terjadi? Tuhan pun boleh jadi marah juga, kan? So itulah yang tidak berkenan dengan Tuhan. And then satu lagi Samson. Samson ini kita tahu dalam Book of Judges, dan dia ini uh, selalu tidak compromise, selalu compromise, sorry, very very no uncompromised man, selalu kan. Dr. Peter kan mungkin menjelaskan juga ini keadaan seperti ini. Dan sampai akhir hidup dia, Tuhan masih memakai dia, walaupun bukan dia nak get right with God, or mau fix things right. Kalau kita dengar cerita Samson, but kekuatan Samson masih datang kepada dia sehingga akhir hidup dia, apabila rambut dia sudah panjang, kan. So maksudnya di situ kita lihat kuasa Tuhan tetap ada dengan kita dalam kelemahan kita. Kita tetap mencari dia, mencari wajah dia, berpaut dengan dia seperti yang Pastor Edward sampaikan tadi. Memang dalam pelayanan kita mau beri yang terbaik dalam kita memimpin. Itulah orang kata orang bukan melihat apakah tugas-tugas kita sebagai pastor, penatua, elder, dan sebagainya, deacon, itu tidak penting, karena orang akan melihat apa yang kesaksian kita, atau testimoni. Itu sangat penting, walaupun kita berada dalam banyak cabaran. Karena itulah hakikatnya si iblis tidak suka kita memberi yang terbaik. Tak kira kita siapa, berilah yang terbaik untuk Tuhan. Itu daripada saya singkat relate to apa yang Pastor Edward share. Haleluya. Back to you, Sister Elizabeth. Haleluya, terima kasih dengan respon daripada Apostle Hezekiah. Terima kasih. Dan ada lagi yang lain? 1, 2, 3. Oke, kita teruskan. Jadi sekarang kita masuk ke perjamuan kudus yang akan dipimpinkan oleh Apostle Reverend Dr. Peter. Silakan. Shalom kepada semua ya, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Ya, kita mesti ingat kita ini satu keluarga dalam Tuhan. Amin. Ya. Selamat bertemu hamba Tuhan. Ya, Pastor Thomas. Lama tidak jumpa. Ya, puji Tuhan. Ya, shalom. Ya, yang semua welcome. Ya. Sebelum saya menjalankan perjamuan kudus, saya ingin buat respon juga kepada firman Tuhan supaya kita terus diberkati. Ya, terima kasih hamba Tuhan ya, Pastor Edward, untuk penyampaian firman yang mantap, yang sangat baik untuk menjadi pedoman bagi kita, ya, memperingatkan kita tentang keadaan kita di dalam dunia ini, ya, apa akan terjadi. Semua kita dilahirkan di dunia pada waktu ya ini, pada musim ini. Jadi kalau kita sudah dilahirkan dalam musim ini, pasti tujuan dan rencana Tuhan ada. Cuma kita mesti tahu apakah itu tujuan dan rencana Tuhan bagi kita masing-masing, supaya kita dapat menjalani, menggenapi apa yang dipeturunkan kepada kita. Ya, kalau tidak maka kita akan buat bermacam-macam cara, ikut kemahuan dan cara kita sendiri. Maka iblis pun senang untuk menyerang kita. Sebenarnya kita semua diutus ke dunia, dunia yang gelap. Apabila Tuhan mengutus kita ke dunia yang gelap, dia pastikan dia ada bersama dengan kita. Ya, di Matius 28 ayat 20, ketahuilah bahwa aku menyertai kamu senantiasa, dia kata, ya, sampai akhir zaman. Itu berarti Tuhan tidak
akan meninggalkan, membiarkan kita, karena dia tahu di dalam kegelapan, kalau kita di dalam perjalanan, kita akan jatuh dalam longkang, kita akan menghadapi banyak cobaan. Tetapi kalau kita terhubung dengan Dia senantiasa, ya, kita akan melihat jalan kita. Kenapa? Karena Dia adalah terang dunia dan kita di dalam kegelapan. Kalau Tuhan adalah terang dunia, Yesus itu terang dunia, terhubung dengan kita, bersama dengan kita. Di dalam perjalanan setiap hari, kita sentiasa diterangi oleh Tuhan. Jadi kita kemungkinan untuk jatuh atau menghadapi timbuk atau halangan besar di hadapan kita mungkin dikurangkan atau ditiadakan karena sebelum kita dalam perjalanan kita, kalau Tuhan ada di depan kita, maka Dia akan singkirkan semua halangan-halangan, dan kita akan ditunjukkan bahwa kita jangan menyimpang ke kiri ke kanan supaya kita terhindar daripada segala malapetaka dalam hidup kita. Ini adalah satu proses, tetapi karena manusia dalam kedagingan selalunya pilih sendiri, pilih kemahuan sendiri, maka kita terjejas. Sebenarnya kita boleh mengelakkan semua masalah yang kita hadapi, karena masalah itu terjadi bila kita tidak ada masa dengan Allah. Jadi kalau kita sibuk dengan dunia dan tidak ada masa dengan Allah, maka timbullah masalah. Jadi Tuhan sebenarnya sudah selesaikan mengatasi dunia. Ya, di Yohanes 16:33 dia kata, di dunia ini kamu akan menghadapi penganiayaan, tapi ketahuilah bahwa aku sudah mengatasi dunia. Maka Tuhan akan memberikan kita damai sejahtera. Tadi ini semua ada petunjuk daripada Tuhan bagaimana kita hidup berkemenangan. Tapi selalu masalah timbul, jadi selalu adalah masalah sendiri. Tapi dalam kes Ayub, iblis sendiri bertemu dengan Tuhan. Nah, dia katakan kepada Tuhan, aku menjelajah dunia. Ya, jadi ingat, sekarang ini pun, di mana kita berada yang dunia ini, 1 Yohanes bab 5 ayat 19 adalah dikuasai oleh iblis. Jadi sebagai penguasa dunia, dia menjelajah, melihat dan mencari orang yang menjadi mangsa dia. Karena kita ini selalu menjadi makanan iblis. Karena dia lapar, Pak. Itu sebab dia datang mencuri, membunuh, membinasa. Jadi karena dia lapar, dia mau mencuri makanan dia. Tahukah apa makanan iblis? Ya, kalau kita baca di Kejadian bab 2 ayat 17, dia kata, Adam dicipta daripada debu tanah, dan Allah menghembuskan nafas sehingga Adam menjadi manusia yang makhluk. Saya ulangi, Adam diciptakan dari debu tanah. Nah, kita baca di Kejadian 3 ayat 14. Tuhan bertemu dengan si ular. Ya, dia mengutuk ular bahwa mulai hari ini dia kata, atau melalui bukan berjalan lagi dengan kaki, tapi di perutmu, dan makananmu sepanjang hidupmu adalah debu tanah. Nah, di debu tanah itu manusia dicipta dari debu tanah. Itu debu tanah berbicara tentang manusia. Manusia menjadi makanan iblis, saudaraku. Apakah kita rela atau pilih untuk menjadi nyucap iblis? Atau yang kalau di kucing itu mie kucing. Ya, saudaraku, kita ada pilihan. Ya. Dan kalau Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi kepada kita karena ada tujuan Tuhan, yaitu seperti apa yang dikongsikan oleh hamba Tuhan, ya, Pastor Edward, Tuhan tetap menyertai kita, tetap melepaskan kita daripada apapun ancaman iblis. Dan akhirnya iblis pasti akan gagal.
Karena Tuhan mengizinkan itu untuk apa? Membangun iman kita. Ya, Roma 28 mengatakan, ketahuilah Allah turut bekerja dalam segala hal yang mendatangkan kebaikan kepada mereka yang mengasihi Dia. Saya ulangi, Tuhan turut bekerja kepada mereka ya yang mengasihi, yang mendatangkan kebaikan, yang mengasihi. Maksudnya kalau tidak mengasihi, Tuhan akan izinkan apa yang terjadi dalam hidup kita membawa kebinasaan kepada kita. Tetapi bagi kita, apapun masalah akan diubah menjadi berkat ya. Di Kejadian 50 ayat 20 ya, Tuhan apa yang ditentukan manusia tidak baik, Tuhan akan ubah menjadi baik, seperti mana hidup seorang Yusuf. Dia pun dia dijual oleh abang-abangnya, nah sampai masuk penjara, tapi akhirnya Tuhan jadikan pengalaman pahit Yusuf menjadi satu batu loncatan untuk dijadikan seorang pemimpin yang berpengaruh di Mesir. Begitu juga kita, saudaraku, kalau kita sedang mengalami apapun, kalau kita melekat dengan Tuhan dan kita terus berhubung dengan Tuhan, jangan dipengaruhi oleh apa yang diperkatakan orang lain, cuma kita terus bersandar mendengar suara Tuhan dan mengikut dengan taatnya pimpinan Tuhan, maka akhirnya kita akan mencapai satu kemenangan. Dalam case Musa ini dipakai Tuhan untuk apa? Untuk menyelamatkan umat Tuhan yang dalam perhambaan di Mesir. Tapi karena dia ini mungkin tidak ada penguasaan diri, dia panas baran, Tuhan bilang, cakap kepada batu supaya air keluar. Tapi karena dia panas, karena sungutan-sungutan, karena orang yang keluar daripada Mesir, yang umat Tuhan bersungut-sungut, mungkin dia tidak ada penguasaan diri, maka itulah terjadinya dia buat sesuatu di luar apa yang diingini oleh Tuhan. Begitu juga kita, saudaraku, kadang-kadang kita tidak ada penguasaan diri, kita buat ikut kita punya hati ya, dipengaruhi oleh keadaan hati kita. Jadi kita terpaksa atau melakukan sesuatu di luar apa yang ditentukan Tuhan. Itu sebab membawa kebinasaan kepada diri kita. Itu sebab Musa tidak masuk tanah perjanjian. Ya, amin. Tapi di Samson pula, memang Tuhan urapi dia dengan urapan yang luar biasa. Begitu luar biasa, dia boleh kasih rubuh bangunan dengan kekuatan yang Tuhan perturunkan kepada dia. Tetapi dia ini ikut hati dia mau ikut perasaan. Ya, dia terpengaruh dengan apa yang dia lihat, terpengaruh depan apa yang didengar dengan perempuan. Jadi dia jatuh, hancur hidupnya karena perempuan. Dan saya percaya banyak laki-laki sekarang jatuh karena perempuan. Bukan perempuan jahat, saudaraku, tapi itu karena hati lelaki. Tiada penguasaan diri. Haleluya, puji Tuhan. Dan semua ini adalah satu pedoman, satu direction, ya, satu peringatan bagi kita supaya kita terus hidup menurut kehendak dan rencana Tuhan, supaya hidup kita akan akhirnya seperti Paulus yang dapat menyelesaikan perlombaan dengan baik, ya, sampai ke garis terakhir dan dapat memelihara imannya sehingga dia mendapat mahkota kebenaran. Saya percaya kita juga ya mau sampai ke garis terakhir, tapi kadangkala di dalam perjalanan kita terpengaruh dengan apa yang kita lihat, kita terpengaruh dengan apa yang kita dengar, kita terpengaruh dengan apa yang kita rasa, dan kita juga terpengaruh dengan apa diperkatakan Tuhan. Tetapi kita ada satu pedoman yang betul, landasan betul, yaitu firman Tuhan. Tapi kadangkala karena kita kebanyakan Kristen,
belum lagi dirubah pemikirannya. Itu sebab di Roma 12 ayat 2, firman dengan jelas, jangan lagi hidup seperti dunia, tapi diperbaharuilah akal budimu, supaya engkau tahu apa itu baik, apa itu jahat, engkau tahu apa itu kehendak Tuhan. Ya, jadi mari saudaraku, mungkin ada di dalam kumpulan ini pada pagi ini, ya, bila kita mendengar firman, mulai kita melihat diri kita sendiri. Kita mendengar firman, kita mulai mendengar seolah-olah kita di depan cermin, menggambarkan keadaan kita sebenarnya. Tapi belum lagi lambat, saudaraku. Kalau Tuhan sudah berbicara kepada kita melalui firman Tuhan pada pagi ini, itu sebenarnya Tuhan menginsafkan kita untuk berubah. Dan kalau kita mendengar dan respon dengan positif dan berubah dan bertobat, kita masih ada kesempatan, masih ada pengharapan. Tetapi kalau kita mendengar firman Tuhan, tapi kita tetap mengeraskan hati kita dan tidak mau berubah daripada apa yang sedang dilakukan oleh kita, maka kita hanya menantikan kehancuran dalam hidup kita. Tetapi bagi Ayub, kita dapat belajar daripada Ayub. Ayub katakan, biarpun saya kehilangan segala-galanya, sedangkan istrinya sendiri menyuruh dia untuk mengutuk Tuhan, saudaraku. Anak dia mati, 10 anak mati dalam 1 hari. Dia kehilangan segala kekayaannya. Tapi Tuhan, Ayub mengatakan, biarpun saya kehilangan segalanya, saya tetap memuji menyembah Tuhan. Itu kunci keberhasilan Ayub. Maka Tuhan pulihkan keadaannya, bukan saja dia disembuhkan dari segala penyakit, tapi Tuhan pulihkan kekayaannya 2 kali lipat ganda. Sedangkan dia melahirkan 3 anak perempuan. Dan firman mengatakan anak perempuannya itu yang tercantik di seluruh Israel. Haleluya. Itulah gambarannya kalau kita taat kepada Tuhan, biarpun kita melalui penderitaan dalam hidup, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan, tidak membiarkan kita. Ya, tapi dia pasti memulihkan. Mungkin kita seperti kita hamba Tuhan, ya Pastor Thomas, dan dengar kau masuk hospital, ya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pada masa kita ada di hospital, Tuhan tetap ada bersama dengan kita untuk menghibur kita, menguatkan kita. Dan saya percaya pada masa engkau terlantar di hospital, pada masa itu engkau tidak pernah berhenti untuk berseru kepada Tuhan, tidak pernah berhenti untuk berhubung dengan Tuhan. Itu sebab Tuhan setia untuk memulihkan hidup kita, supaya kita disembuhkan dan dipulihkan kembali. Itu Tuhan kita tidak pernah lalai. Cuma yang menentukan itu adalah kita sendiri, saudaraku. Jadi saudara, mari kita pagi ini, kita renung firman Tuhan ini. Kita mengadakan perjamuan kudus. Dan perjamuan kudus sebenarnya adalah satu masa di mana kita dapat merenung kembali apakah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Dia sudah selesai di atas salib, dia sudah ikhtiarkan. Ya, di Yohanes 19:30, aku sudah selesai dari apapun yang kita sedang lalui, penderitaankah, masalah kita ada, kekurangankah, tidak makan itu akan berubah kalau kita terhubung dengan dia. Ya, sudah Tuhan kata, ya Yohanes 16:33, di dalam dunia ini kamu akan menghadapi pencobaan atau penganiayaan, tapi ketahuilah bahwa aku sudah mengatasi dunia. Yesus mengatasi dunia di atas salib. Darah yang ditumpah di atas salib itu, dunia yang dikuasai oleh iblis, yang menguasai dunia ini sudah kalah. Ya, di Wahyu 12 ayat 11e, oleh darah anak domba Allah, iblis sudah kalah. Jadi bayangkanlah, yang berkuasa dunia ini sudah kalah. Tapi banyak Kristen, ini satu peringatan bagi kita lah. Ya, banyak Kristen, dia sudah jadi Kristen, dia ada Roh Kudus dalam dia. Ya, 1 Yohanes bab 4:4b mengatakan roh Allah yang ada di dalam kita lebih besar daripada segala roh yang ada di dunia.
itu berarti kita lebih berkuasa. Tetapi kenapa kita harus mengalah? Kenapa Kristen menjadi mangsa kepada keadaan? Yang menyebabkan Kristen menjadi mangsa adalah Hosea 4:6. Firman Tuhan mengatakan, umatku binasa karena kurang pengetahuan. Jadi itu sebab saya mendorong kita sentiasa, saudaraku. Ya, jangan kita malas untuk membaca firman, jangan malas untuk belajar firman, jangan malas untuk merenung firman Tuhan, jangan malas untuk melayani Tuhan, karena Tuhan akan terus meningkatkan lagi prestasi kita, menjadi kuat di dalam Tuhan, mendewasakan rohani kita, dan memberikan kita lebih pengetahuan tentang anak Allah. Karena pengetahuan dengan anak Allah itu menyebabkan kita we can do great exploit, ya. Oke, karena di Daniel 12 ayat 32b mengatakan, those who know their God will do great exploit. Jadi melalui pembelajaran firman Tuhan, kita mulai mengenal Tuhan. Dan pengenalan Tuhan kita lebih mendalam lagi, lebih intim, menyebabkan kita dapat melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Jadi mari kita, kalau kita mau, atau kita sudah dalam pelayanan, dan kalau kita mau meningkatkan prestasi kita dalam pelayanan, hanya mengenal Tuhan, siapa Dia kepada kita. Dan mengenal Tuhan hanya terjadi bila kita pilih untuk belajar firman. Jangan kita belajar firman hanya untuk mendapat sijil. Jangan kita belajar firman untuk baca sebagai satu pengetahuan. Kita mau belajar firman supaya mendekati Tuhan, mengiratkan hubungan dengan Tuhan, mengenal Dia lebih lagi. Kenapa kita sanggup melakukan begitu? Karena Tuhan tahu kelemahan kita, Tuhan tahu kemampuan kita. Itu sebab Dia pilih untuk meletakkan roh-Nya sendiri dalam hati kita, dalam roh kita. Yaitu Yohanes 4:26. Dia memberikan kita seorang penolong, yaitu Roh Kudus, yang mengajar kita tentang segala sesuatu, bahkan memperkenalkan kita siapa Yesus, supaya kita mengenal Yesus lebih lagi. Karena Efesus 1:17, Tuhan berikan kita roh hikmat dan wahyu, supaya kita mengenal Allah dengan benar, Allah yang maha kuasa, yang merupakan Bapa kita. Ya, jadi jangan kita lalai dalam hal ini. Ya, saya mengucap syukur karena kita pilih untuk bangun awal, bergabung dalam line of Judah, apapun Zoom, ya, KPM yang hari 2 pagi dan lain-lain lagi. Itu satu langkah di mana kita pilih untuk diperlengkapi, kita pilih untuk mengenal Tuhan lebih lagi melalui pembelajaran firman Tuhan. Ya, memang kita boleh belajar sendiri. Tapi kadang-kadang, bukan kadang-kadang, selalunya lebih baik kalau kita bersama-sama, karena itu yang mendorong kita. Dan banyak hal pewahyuan yang kita terima bila kita ikut pembelajaran firman Tuhan, di mana yang kita tidak dapat bila kita belajar sendirian. Jadi saya mendorong saudara sebagai umat Tuhan yang sudah terlibat dalam pelayanan, satu caranya yang efektif bagi kita untuk mempertingkatkan lagi prestasi kita dalam pelayanan adalah jangan berhenti belajar, dan jangan juga berhenti untuk belajar daripada orang lain yang kita nampak sudah maju, supaya daripada itu kita dapat menambahkan lagi pengetahuan, pengalaman kita, dan cara kita untuk mengendalikan hidup kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Ya, dan di dalam konteks serangan iblis ini, saya memberikan nasihat. Ya, banyak hamba-hamba Tuhan yang masuk dalam peperangan rohani, dia pergi di kuil sini, di kuil sana, ya, untuk mengusir roh-roh jahat. Ini satu amalan yang bahaya. Ya, Yesus tidak suruh kita pergi sini sana mengusir. Ya, kita hanya mengusir bila kita dalam pelayanan. Tadi jangan kita sembarangan gara-gara kadang-kala kita dipengaruhi oleh kegairahan untuk melayani. Tapi dalam kegairahan kita mesti juga tahu caranya menurut Alkitabiah. Itu sebab belajar Alkitabiah. Amen. Banyak orang yang hamba Tuhan pergi prayer walk, dia usir sini, usir sana, tanpa
perlindungan. Apa jadi dia sendiri menjadi mangsa, keluarganya menjadi mangsa, pelayanannya menjadi mangsa, keuangannya menjadi mangsa, hancur hidupnya gara-gara gairah untuk usir sini, usir sana, di luar sana. No, we must fight on the position of victory. And then kita pergi di satu tempat hanya declare victory. Karena pertempuran itu bukan untuk kita, saudaraku. Ya, Exodus 14:14, ya kita hanya diamkan Tuhan yang berperang bagi pihak kita. Kenapa kita pandai-pandai pergi berperang di luar sana? Kita hanya pergi sana seperti mana Yosua 1:3 mengatakan, di mana kau injak telapak kakimu, aku serahkan. Itulah cara yang Tuhan petunjukkan kepada kita kalau kita menakluki sesuatu tempat, saudaraku. Ini satu amaran, ya. Banyak orang hamba-hamba Tuhan termasuk. Banyak hamba Tuhan yang saya nasihati jangan buat, tapi dia tidak mau dengar karena dia pikir dia lebih tahu, maka dia teruskan, maka apa jadi? Dia menjadi mangsa iblis, bertubi-tubi menyerang dia, menyerang keluarganya, menyerang pelayanan dia, hancur. Jadi mari belajar daripada firman Tuhan, lebih mendalami, ikut apa dipertunjukkan Tuhan, saudaraku. Ya, jadi saya menasihati kita, ya bila kita pergi, kita jangan usir sini, usir sana. Bila kita melayani orang yang dirasuk, baru kita usir. Ya, ya. Saya kasihan. Kenapa saya bukan terpaksa? Saya harus mengusirkan ini karena banyak saya nampak menjadi mangsa. Ya, kita pergi hanya declare kemenangan di atas tempat itu dan Tuhan serahkan kepada kita tempat itu. Ya, kalau kita nampak itu tempat, kita hanya declare this is a holy ground. We stand on this place and declare this is Jesus' finger. We declare Jesus is the Lord over this place. And then ask God to cleanse that place. Release His glory covering that place. So the enemy will not be able to enter. Itu cara, saudaraku. Ya, I'm advising this. Kenapa? Kenapa? Memang banyak orang yang belajar tentang Alkitab, tentang peperangan rohani, secara teori, tapi banyak juga hamba-hamba Tuhan yang tidak ada pengalaman secara praktik di dalam alam roh. Bagaimana berkomunikasi dengan, bagaimana mengetahui rencana dan tugas atau strategi iblis. Kenapa saya mau menasihati? Karena saya kasihan hamba-hamba Tuhan menjadi mangsa akibat daripada kurang pengetahuan. Saya di dalam witchcraft, ilmu sihir 12 tahun, saya tahu bagaimana iblis bergerak. Itu sebab saya mau menasihati hamba-hamba Tuhan supaya jangan menjadi mangsa. Amen. Jadi saya harap siapa yang bertelinga mendengar, belajar baik-baik bagaimana menjalani pelayanan. Ya. Amen. Jadi saudara-saudari, pagi ini kita diberkati oleh hamba Tuhan, ya, kedua dengan kesaksiannya, bagaimana dia menghadapi banyak apapun malapetaka melanda hidupnya, keluarganya, tetapi dia tetap maju, dia tidak undur seperti Ayub. Ya, karena dia terhubung dengan Tuhan, itu satu pelajaran. Ya, bagi kita, satu dorongan bagi kita. Dan bagi kita bukan satu cara, tapi banyak cara Tuhan tunjukkan. Setiap halangan yang kita hadapi harus dengar daripada Tuhan, jangan ikut perasaan, jangan ikut apa orang cakap, tapi ikut apa diperkatakan oleh Tuhan. Satu contohnya, bila Yosua ya membawa umat Tuhan masuk tanah perjanjian, dia menghadapi banyak cabaran, banyak tantangan, banyak halangan di dalam perjalanan masuk tanah perjanjian. Pada masa dia bangkit, pertama menghalang dia adalah Sungai Yordan yang banjir waktu itu. Tapi Tuhan tunjukkan kepada dia bagaimana strategi menghadapi menyeberangi Sungai Yordan. Dan selepas menyeberangi Sungai Yordan,
ada tembok Yeriko yang besar, yang tinggi, tapi strategi untuk menghadapi Sungai Yordan lain daripada menghadapi strategi Tuhan tunjukkan strategi menghadapi tembok Yeriko. Jadi di sini yang menyebabkan Yosua dapat menghadapi itu karena dia dengar apa diperkatakan Tuhan, dia menerima apa ditunjukkan Tuhan, strategi-strategi untuk menghadapi setiap halangan itu. Dari di sini kuncinya dengar apa diperkatakan Tuhan, bukan apa diperkatakan oleh hati kita, pandangan kita, apa orang cakap, saudaraku. Nah, selepas dia tembok Yeriko sudah runtuh, masih lagi 31 wilayah yang harus mereka takluki, dan setiap wilayah ada satu raja berkuasa dengan tentara yang besar. Dan bagaimanakah umat Tuhan dipimpin Yosua menghadapi semua itu? Mereka tidak berlawan, Tuhan sendiri berlawan, saudara. Kenapa? Karena di Yosua bab 8 ayat 13 sampai 14, Yesus menyatakan diri sebagai panglima bala tentara. Kalau Tuhan ada di depan kita, kita hanya ikut, saudaraku, mengalir bersama dengan Tuhan. Itu sebab dalam hidup kita harus kita mengalir bersama dengan Tuhan, ada di hadapan kita untuk melayani kita. Ya, apa yang dikongsikan oleh Pastor Edward tadi daripada Mazmur 91 ayat 7, 1.000 jatuh di depan, 10.000 di keliling kita, tapi semua itu tidak akan mendekati kemah kita. Kita hanya menjadi penonton. Ya, apa yang sedang berlaku di dunia ini, kita mendengar sini, kita melihat, tapi ketahuilah kalau kita terhubung dengan Tuhan, karena di Mazmur 91 ayat 1 dan 2, Tuhan adalah tempat pelindungan bagi kita, kota yang teguh. Siang malam kita tidak takut lagi karena Tuhan menyertai kita. Kita di dalam pelindungan Tuhan. Karena di Mazmur 91:14, karena melekat hati kita dengan Tuhan, maka Tuhan meluputkan kita dari segala rintangan, segala kesesakan dalam hidup, segala masalah kita dapat hindari. Kenapa? Karena kita melekat hati dengan Tuhan, dan dengan pengenalan akan Tuhan juga di Mazmur 91 ayat 14b, Tuhan akan bentingkan kita. Dia melindungi kita, saudaraku. Di ayat 15, setiap kali kita berseru, berdoa, dia pasti jawab doa permohonan kita. Dan ayat 16 mengatakan, karena itu Tuhan berkat kita dengan usia yang panjang, hidup yang panjang. Haleluya. Karena Tuhan panggil kita, Tuhan letakkan kita di dunia pada waktu ini, pada musim ini, karena ada tujuan dan rencana Tuhan bagi saudara dan saya. Cuma kita harus tahu apakah tujuan dan rencana Tuhan itu, maka kita akan terus hidup di dalam kemenangan demi kemenangan. Kenapa? Karena Tuhan sudah angkat kita menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, mari kita persiapkan hati kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Tapi sebelum itu, saya tergerak, ya, Tuhan letakkan dalam beban saya. Mungkin ada di antara kita di sini yang sedang melalui apa yang Ayub sedang melalui. Mungkin ada di antara kita juga yang gara-gara perasbaran kita buat sesuatu di luar apa yang Tuhan tunjukkan kepada kita, sehingga ada satu malapetaka atau keadaan berlaku kepada kita. Kita berusaha sini, berusaha sana, seolah-olah tidak ada penebusan. Ya, kenapa? Karena kita tidak dengar dengan jelas apa yang diperkatakan Tuhan. Kita ikut cara kita sendiri, saudaraku. Atau ada di antara kita di sini seperti Samson. Kita sudah menerima urapan, tapi kita tidak mengawal emosi kita, keinginan daging kita yang membawa kehancuran kepada diri kita. Tapi Tuhan pagi ini, karena apabila Tuhan menyatakan sesuatu, ada tujuannya. Melepaskan kita, memulihkan keadaan kita. Haleluya. Oh, Rama Syakara Lalawa Sikiri Andara Syukoro Musaka. Hurama Sekara Bakara Basikiri Ambokutu Kura Syukrianda. Bagi mereka yang
mungkin menderita seperti Ayub. Ya, maksud saya, kesehatan kita sentiasa terjejas. Keuangan kita, ya, keperluan seharian kita seolah-olah banyak kekurangan. Saya mau bernubuat atas hidup. Karena Tuhan bertanya kepada kita, hai anakku, bolehkah keadaanmu dipulihkan kembali? Ya, dan seperti mana Ezekiel 37 ayat 4, Allah saja tahu. Dan memang Allah tahu untuk memulihkan kehidupanmu. Supaya engkau bangkit terlepas daripada apa yang kau lalui sekarang ini. Menjadi seorang anak Tuhan, hamba Tuhan yang berkemenangan dan yang berhasil. Oh Rabakarabasyikrianda. Bapak Surgawi, setiap pribadi yang sedang mengalami seolah-olah banyak kekurangan dalam hidup, banyak penderitaan seperti Ayub, tapi tidak seteruk Ayub, tetapi gambaran itu ada dalam hidup mereka. Saya bernubuat atas hidup mereka, karena saya tahu Tuhan, Engkau juga tahu bagaimana untuk memulihkan hidup mereka. Yang mungkin mereka yang selalu sakit. Dalam nama Yesus, saya bernubuat dalam nama Yesus, seperti mana Tuhan perintahkan sekarang. Supaya segala sakit penyakit dalam tubuh mereka dilenyapkan sekarang dalam nama Yesus. Dan segala kelemahan saya lenyapkan dengan kuasa yang Tuhan berikan kepada hamba. Dalam nama Yesus. Dan sekiranya apa yang dicuri iblis, dia bunuh dan membinasa dalam hidup mereka. Saya tolak sekarang dalam nama Yesus. Karena Yesus mengikut Yohanes 10:10b sudah datang dalam hidup mereka, sudah bertakhta dalam hidup mereka. Maka firman mengatakan apabila Yesus datang dia memberikan hidup, supaya hidup dengan hidup yang berkelimpahan. Biarlah hidup berkelimpahan mulai terjadi dalam hidup setiap pribadi ini. Supaya mereka dipulihkan kembali dan bangkit dalam satu keadaan yang lebih selesa. Dan terus ada kemajuan demi kemajuan terjadi dalam hidup mereka. Dan saya melepaskan berkat daripada surga kepada setiap pribadi ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Dan bagi mereka yang mungkin seperti Musa, kadangkala dikuasai oleh hati yang panas. Membuat keputusan tanpa memikirkan. Dan keputusan yang kita ambil membawa kebinasaan kepada kita. Sehingga saat ini kesannya keputusan yang tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Tapi keputusan yang terburu-buru. Keputusan yang dipengaruhi oleh apa yang kita pikir. Keputusan yang kita ambil mengikut keadaan emosi kita. Mulai saat ini. Dalam nama Yesus, saya berdoa Tuhan, dan saya bernubuat atas hidup mereka. Supaya dipulihkan kembali. Apapun terjadi, biarlah itu satu batu loncatan untuk membawa satu perubahan drastik dalam hidup mereka. Biarlah apa yang mereka lalui itu seperti mana Ayub. Satu pelajaran untuk terus mendekati, terhubung dengan Engkau. Seperti mana Ayub. Biarpun saya kehilangan segalanya, tapi aku tetap memuji Engkau Tuhan, kata Ayub. Maka apa terjadi, Tuhan pulihkan keadaannya. Begitu juga kamu saudaraku, saya berdoa dan saya bernubuat pada pagi ini. Dalam nama Yesus, dengan keinsafanmu, bertobat kepada Tuhan. Atas apa yang kau telah lakukan. Dan Tuhan senantiasa memulihkan keadaanmu. Karena Yesaya 59:1 Tuhan firman mengatakan, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan engkau. Jadi dalam nama Yesus saya berdoa Tuhan, dan saya bernubuat untuk pemulihan hidup mereka ini. Supaya mulai hari ini ada satu perubahan yang drastik terjadi. Supaya mereka mulai hidup dengan kemenangan demi kemenangan. Dalam nama Yesus, haleluya. Ada juga mungkin akibat daripada hawa nafsu. Biarpun kita sudah dalam pelayanan,
Biarpun kita sudah diurapi, tapi karena hawa nafsu kita lebih menguasai hidup kita. Sehingga kita terjerumus dalam perkara-perkara yang seharusnya tidak dilakukan. Tapi karena hawa nafsu kita lebih berkuasa sekarang ini. Jangan seperti Samson, binasa karena kedegilannya. Hancur karena ketidaktaatannya. Kita repent, bertobat dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah Roh Kudus menginsafkan mereka sekarang supaya bertobat dan pulih, kembali kepada jalan yang benar, supaya kehancuran dalam hidup mereka, dalam pelayanan mereka tidak lagi terjadi, tapi satu pemulihan yang drastis terjadi. Supaya mereka dipakai Tuhan dengan luar biasa. Mulai saat ini, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saya melepaskan berkat pemulihan. Dan kemenangan demi kemenangan terjadi kepada mereka. Sekarang ini dalam nama Yesus. Dan apa yang mereka sudah terima Tuhan pada pagi ini. Hamba-Mu berdoa supaya Engkau meteraikan semua itu dengan kuasa dari Yesus, supaya apa yang mereka sudah terima, iblis tidak dapat mencuri, tapi mereka akan mulai menghadapi satu hidup yang berkemenangan karena Engkau menyertai mereka. Haleluya. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Oke, mari kita ambil roti. Ya, kita mengadakan perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah satu perintah Tuhan bagi kita untuk melakukan, memperingati apa yang sudah selesai untuk kita. Ya, 2000 tahun dahulu. Mari ambil roti. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan sama-sama. Haleluya. Mari kita ambil cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum. Ya. Percayalah saudaraku, saudari, ada satu misteri sudah terjadi. Tubuh Yesus, darahnya sudah masuk dalam tubuh kita. Percayalah, mujizat kesembuhan sudah terjadi. Ada satu misteri terjadi. Tuhan terima kasih pada saat kami mengadakan perjamuan kudus. Mujizat sudah terjadi dalam tubuh kami. Tubuhmu dan darahmu sudah masuk. Sebagian DNA kami. Dan segala sakit penyakit sudah dilenyapkan, sudah dihancurkan. Kami setiapkan tubuh kami sudah sihat. Sakit penyakit sudah lenyap dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah mengadakan perjamuan kudus dengan iman. Apa yang diperkatakan terkandung dalam janji firman kami tuntut dan kami menikmati segalanya. Amin, amin, amin. Oke, kembali kepadamu, Sister Elizabeth. Amin, amin, amin. Terima kasih Apostle Dr. Peter yang telah membawa kita di dalam perjamuan suci, respon, dan doa profetik, doa nubuatan sekali. Terima kasih ya. Jadi, admin, tolong share kita punya barcode account KFPM. Saudara-saudari KFPM
Lion of Judah adalah tanah yang subur. Bagi saudara-saudari yang ingin menabur benih, tertera di screen adalah barcode KAPM. Marilah kita sama-sama melakukan bahagian kita masing-masing untuk kita memperluaskan lagi kerajaan Allah di muka bumi ini, sama-sama menjangkau jiwa yang masih belum mengenal Tuhan. Untuk itu saya rindu untuk membaca ayat ini untuk kita. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi sesuatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amin. Dan untuk itu, Sis Elizabeth, dia dalam ya, apa dipanggil? Dalam flyer, chat. flyer. Ya, chat dalam chat flyer itu. Oh, oke. Ya, Oke, Anda boleh melihat juga di dalam flyer itu ada juga nomor account dia di situ. Ya. Anda boleh rujuk di sana. Mungkin ini line sis Ripka ni tidak baik, slow, terus loading tuh. Tidak pas sis. Oke, kita rujuk di flyer itu. Oke. Dan untuk itu saya rasa kita sudah di penghujung ibadah kita, dan untuk offering dan penutupan saya memberi penghormatan kepada Apostle Hezekiah Ujang untuk membawa kita di dalam doa offering dan penutupan sekali ya. Oke, silakan. Oke, kita boleh kita pas dengan Pastor Thomas kayak Bagri yang ada di sini, suruh dia doa untuk kita offering dan penutup. Oke. Ya. Ya. Kita bagi penghormatan untuk Pastor Thomas ya, untuk doa offering dan doa penutup. Mari kita berdoa. Allah Bapa di syurga, puji menurut Tuhan. Terima kasih pada offering atau tangguk yang telah ataupun offering melalui net yang dipersembahkan kepada Tuhan untuk memperkayakan lagi, untuk memperkuatkan lagi KPM, Lion of Judah Bapa, untuk menuju, untuk mencapaikan lagi revival kepada semua, terutama di Sabah dan Sarawak. Kita juga Bapa, kita penutupannya pada pagi ini bukan arti penutup, tapi membuka lagi lebih banyak lagi ruang untuk bersama, untuk mendengar firman-Mu, untuk mempelajari firman-Mu, dan untuk mengkongsikan firman-Mu untuk menginjil kepada semua teman-teman lain. Kita berdoa agar teman-teman di sini dilindungi oleh-Mu Bapa, hantarlah malaikat, dilindungi oleh darah Yesus agar kita semua dapat menjalankan tugasan-tugasan harian kita. Dan juga keluarga-keluarga mereka dilindungi oleh-Mu Bapa dengan darah Yesus serta malaikat-Mu. Kita berdoa agar KAPM dan juga Lion of Judah diberkati selalu agar menjadi teladan, agar membawa ramai lagi mengenali Yesus Kristus, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita bersama bersetuju dan haleluya dan amin. Amin. Amin, amin, amin. Haleluya. Sekian saja ibadah kita pada minggu ini. Jumpa lagi sebulan dari sekarang. Selamat berhujung minggu. Bye. Bye. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Shalom. Terima kasih. Sharing, Pastor Pastor Edward, terima kasih. Apostle Terima kasih Peter, semua. terima Terima kasih. kasih. Pastor Thomas, terima Terima kasih. kasih Terima Apostle kasih Hezekiah, semua. terima kasih. Sister semua. Terima kasih semua. Sayo, sayo. Bye. Terima kasih. Saoka. God bless. Bye. Wisnu, jumpa lagi.